Banjir bandang kembali terjang Cina, hampir 2 juta orang terdampak. Lebih dari 1,76 juta orang terkena dampak banjir Cina yang parah di Provinsi Shanxi Utara Cina, menurut media setempat. Curah hujan yang tinggi minggu lalu menyebabkan rumah-rumah ambruk dan memicu tanah longsor di lebih dari 70 kabupaten dan kota di provinsi tersebut. Hujan deras menghambat upaya penyelamatan, kata para pejabat melansir BBC pada Senin 11 Oktober. Banjir itu terjadi kurang dari 3 bulan setelah hujan ekstrim di Provinsi Henan menewaskan lebih dari 300 orang. Badan Meteorologi Cina mengatakan kepada media lokal bahwa hujan lebat dan berkepanjangan serta badai menghambat upaya penyelamatan. Kepada kantor berita Xinhua, pihak berwenang mengatakan lebih dari 120.000 orang telah segera dipindahkan dan 17.000 rumah telah runtuh di Provinsi Shanxi. Shanxi juga merupakan rumah bagi sejumlah monumen kuno yang beresiko besar akibat curah hujan yang tinggi. 4 petugas polisi tewas akibat tanah longsor menurut Global Times yang dikelola pemerintah. Namun informasi tentang korban lainnya belum dirilis. Laporan yang sama juga menambahkan bahwa banjir Shanxi mungkin lebih buruk daripada banjir di Henan awal tahun ini. Ibu kota provinsi Shanxi, Taiyuan, mengalami curah hujan rata-rata sekitar 185,6 mm minggu lalu dibandingkan dengan 25 mm yang terlihat pada Oktober antara 1981 dan 2010. Pegang anak-anak di atas kepala Anda, orang tua dan wanita diprioritaskan untuk pergi ke darat. Jangan panik, semua orang akan diselamatkan, seru tim penyelamat di Taiyuan yang menggunakan megafon untuk memberitahu orang-orang yang terdampar. Shanxi adalah provinsi penghasil batu bara utama negeri tirai bambu. Pemerintah Cina terpaksa menghentikan operasi di tambang dan pabrik kimia akibat hujan saat ini. Sementara itu, krisis energi Cina sudah menyebabkan pemadaman listrik di sejumlah wilayah. Pemerintah hanya bahkan membatasi penggunaan listrik di pelabuhan dan pabrik. Pemerintah setempat mengatakan menghentikan produksi di 60 tambang batu bara, 372 tambang non batu bara dan 14 pabrik kimia berbahaya di provinsi tersebut. Operasi telah dihentikan di 27 tambang batu bara lainnya pada 4 Oktober. Xi Jinping sebut banjir besar di Tiongkok sebagai peristiwa suram. Belum juga usai menghadapi pandemi COVID-19, Tiongkok dihadapkan pada musibah banjir. Banjir tersebut terjadi hampir di banyak provinsi sehingga membuat masyarakat Tiongkok rentan jatuh miskin. Presiden Tiongkok Xi Jinping pun bertindak cepat. Xi, yang juga Ketua Komisi Militer Pusat Tiongkok, menggambarkan banjir di seluruh Tiongkok Tengah dan Selatan sebagai peristiwa suram. Upaya serius terus dilakukan untuk membantu korban. Dilansir dari Taiwan News, ancaman banjir serius terjadi di daerah aliran sungai Yangtze. Juru bicara negara mengutip Xi mengatakan situasi pencegahan banjir tersebut menggambarkan masa-masa suram. Xi kemudian menyerukan upaya serius untuk memberikan bantuan kepada orang miskin yang terkena banjir agar mereka tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan karena bencana. Menurut CCTV News, Xi mengatakan ketinggian air sungai Yangtze dan sungai Huaihe serta danau Dongtin, danau Poyang dan danau Tai baru-baru ini melebihi garis peringatan. Xi juga mengakui banjir parah terjadi di Chongqing, Jiangxi, Anhui, Hubei, Hunan, Jiangsu, dan Zhejiang. Musibah itu mengakibatkan kerugian materi yang tidak terhitung. Xi kemudian memperingatkan Tiongkok telah memasuki periode penting dalam pengendalian banjir dan meminta Komite Partai Komunis di Tiongkok dan pemerintah di semua tingkatan untuk bertanggung jawab mengambil peran dalam pengendalian banjir. Dia memerintahkan pemerintah daerah untuk mengambil langkah pengendalian banjir yang lebih efektif, termasuk pemantauan dan peringatan dini, pengecekan bahaya di tanggul dan waduk tanggap darurat, tegas Xi.
Dia mengatakan Kementerian Pertahanan Nasional, Kementerian Sumber Daya Air, Kementerian Manajemen Darurat, dan departemen lain harus memperkuat koordinasi secara keseluruhan dan mengerahkan pasukan penyelamat. Selain itu, mempercepat penyaluran bantuan bencana. Xi juga meminta tentara pembebasan rakyat dan pasukan polisi bersenjata untuk mengambil bagian dalam penyelamatan dan bantuan di daerah yang dilanda banjir. Xi meminta semua daerah dan departemen terkait untuk merencanakan pekerjaan rekonstruksi pasca bencana dan memastikan mata pencarian masyarakat sesegera mungkin sambil melakukan pengendalian banjir. Beberapa hari terakhir terjadi hujan deras di Das Yangtze dan ketinggian air sudah melebihi bibir Danau Poyang pada pukul 4 sore, hampir 22,5 meter. Markas Besar Pengendalian Banjir Nasional Tiongkok memutuskan untuk meningkatkan tanggap darurat dari level 3 ke level 2. Kementerian Sumber Daya Air mencatat 433 sungai telah berstatus bahaya, dengan 33 diantaranya mencapai ketinggian paling parah sepanjang sejarah. Dilaporkan bahwa banjir telah menyebabkan 22.000 rumah hancur dan mengakibatkan kerugian mencapai 61,79 miliar yuan atau 8,82 miliar US dollar. Cegah banjir, Cina hancurkan bendungan Sungai Chu. Untuk menurunkan ketinggian air sungai dan menghindari banjir, pemerintah Cina memutuskan menghancurkan sebuah bendungan di Provinsi Anhui. Akibat arus dari hulu yang sangat deras, ketinggian air Sungai Chu yang merupakan anak Sungai Yangtze berubah dari tenang menjadi deras. Demikian isi laporan media massa China Global Times. Seperti dilansir AFP, bendungan Sungai Chu terpaksa dihancurkan karena ketinggian air sudah melebihi batas maksimal dan bisa menyebabkan banjir lebih luas. Sebelum proses penghancuran, pemerintah setempat terlebih dahulu melakukan evakuasi penduduk. Menurut Global Times, dengan menghancurkan bendungan itu diharapkan bisa menurunkan ketinggian air sungai sebanyak 70 cm. Air dari bendungan itu lantas dialirkan ke dua saluran alternatif yang sudah disediakan. Curah hujan yang tinggi di Cina sejak awal kemarin membuat sejumlah sungai dan danau meluap menyebabkan banjir. Dilaporkan sampai saat ini ada 144 penduduk yang meninggal atau hilang akibat banjir. Di Provinsi Anhui dilaporkan ada 35 sungai dan danau yang meluap, termasuk Sungai Yangtze dan Huaye. Seperti dilaporkan kantor berita Xinhua, sepanjang akhir pekan bendungan Tiga Ngarai juga terpaksa melepaskan air yang ditampung karena ketinggiannya terus meningkat.